Oh ya, saya tadi lupa ya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, saya juga ingin curhat ya tadi apa yang dikatakan tidak atau belum tentang pola pikir bertumbuh. Pada dasarnya saya sebagai pemateri di sini, saya menganggap saya itu tidak pantas ya. Sebenarnya masih belum pantas. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena saya belum berproses kayaknya. Masih begini saja, pola pikir tetap. Kesini saja agak gemetar ya kaki saya. Terserah. Apalagi menyampaikan materi, kadang-kadang materi itu hilang. Saya itu sama dengan Ibu Rodato tadi ya, cenderung introvert. Ya. Gitu. Saking malunya saya Ibu, apa ya? Putri malu yang saya sentuh saya yang muncul. Gitu ya. Belum Bu ya, notulnya belum dibuka ya, nanti ya. Saya dan Pak Abu nggak bisa menjelaskan ya materi saya. Oh nanti. Saya masih pemanasan sedikit. Sebenarnya apa yang sudah sampaikan Ibu itu sudah tercover semuanya ya, yang pola pikir bertumbuh tadi. Jadi apa ya? Saya hanya menyampaikan sepertinya membaca saja nanti apa yang ada pada modul. Sepertinya itu saya ingin mengucapkan pantun juga Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan. Ya, sepatutnya saya cukup sih Irian, Cendrawasih. Karena sudah tersampaikan semua tadi. Apa yang Ibu sampaikan ke pola pikir bertumbuh. Jadi mohon Bapak kepada Bapak Ibu nanti ya, kalau ada nanti saya suruh sedikit-sedikit apa gitu ya. Kalau tugas saya mohon maaf Ibu ya. Bukan berarti begitu saya ya. Pokoknya sebelumnya saya minta maaf saya Ibu ya. Atau penyinggungan Bapak Ibu. Ibu silakan dinikmati dulu sama-sama. Iya, apa? Apa kira-kira menurut Ibu? Ibu baik boleh bantu saya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ya, kira-kira kata Ibu apa? Menurut saya pola pikir itu adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Nah, setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda. Pola pikir akan seseorang akan terlihat jelas bagaimana ketika dia mendapat suatu masalah, kemudian bagaimana dia menentukan penyelesaiannya. Dari situ akan terlihat orang itu pola pikirnya seperti apa. Nah, jadi intinya pola pikir itu bagaimana cara otak atau pikiran orang itu dapat mengendalikan pikirannya yang akan diimplementasikan ketika menghadapi masalah-masalah, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh orang tersebut. Kelas sekali ya, jawabannya luar biasa Ibu ya. Pola pikir. Jadi yang dijelaskan Ibu tadi hampir sama ya dengan apa yang dikuat dari Pak Menteri Pendidikan yang menyatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Satu masalah bermacam solusinya. Jadi pola pikir itu merupakan fundamental ya, dasar untuk mengatasi berbagai macam masalah. Itu tolaknya ya. Tanpa pola pikir kita tidak bisa menentukan tujuan kita itu apa. Jadi pola pikir dulu. Skill kita punya skill, tapi kalau tidak punya pola pikir tidak akan bisa, tidak akan jalan. Anda akan tetap menjadi anak buah nanti. Kritik, kalau dikasih kritik, ini biasanya pimpinan dia itu akan menyerang.
Bapak Ibu nanti setelah selesai hasil mind mappingnya ditempel di dinding. Jadi nanti ada yang bertugas untuk menjelaskan di tempat yang ditempel tadi. Nanti ada yang berkeliling untuk melihat penjelasan dari kelompok lain. Ya, jadi kami ambil bagaimana cara merubah dari PPT ke silakan PPB. Bapak Ibu untuk berpindah ke tetangganya lagi. Ah, ke situ. Waktunya berpindah. Sudah habis waktunya, silakan untuk berpindah lagi ke tetangganya lagi. Siapa kami di orang itu? Siapa orang? Gitu. Artinya bagaimana, intinya yang kami pahami seperti ini, pemahaman pelajaran mendalam bagaimana kita bisa lebih komunikatif dengan siswa, membangun kesadaran mereka bahwa mereka itu memang benar-benar perlu belajar. Itu mungkin selama ini yang bisa kami dapatkan sesuai dengan penyampaian tadi kami Zoom, penyampaian dari Menteri Agama. Mungkin ada dua yang perlu kita pahami ketika kita menjadi seorang guru. Pertama, kita ingin bahwa murid itu belajar memang untuk belajar. Yang kedua, guru mengajar memang ingin mengajar. Itu belajar untuk belajar, mengajar untuk mengajar. Itu. Mungkin itu yang bisa kami pahami, sedikit pemahaman kami tentang pembelajaran mendalam. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan kuisis dulu. Ya. Silakan di-scan barcode di depan. Silakan dikerjakan nanti masing-masing. Ya, scan HP. Ya, silakan Bapak Ibu. Kamera. Kalau nggak bisa scan barcode, Kameranya kan. ketik itu ya. Bapak Ibu ketik joinmythesis.com baru Kamu juga. masukkan modelnya. Nggak mau. Ya, silakan mulai. Silakan, itu baru ada satu peserta. Itu kodenya di depan Pak. Ada 1, Mau ketik 2, juga. 8. Kalau mau ketik aja, Bu. Di web. Google. Ada sedikit permainan Kuisis. dari Pak Heri Rudi. Kuisis. Yang ketiga Pak Akbar. Materi selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam. Nah, implementasi pembelajaran mendalam tadi yang seperti yang saya katakan di awal, yang 4 tadi, yang prinsip, kerangka, penerapan, itu kita rancang dalam perencanaan pembelajaran. Di mana implementasi pembelajaran mendalam yang pertama yaitu perencanaan. Kita merencanakan pembelajaran mendalam itu melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Lalu selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Lalu yang ketiga, asesmen. Jadi ada 3 perencanaan pembelajaran. Nah, ini dia perencanaan pembelajarannya. Yang pertama itu ada identifikasi. Yang pertama kita mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Lalu selanjutnya memahami karakteristik materi pelajaran, dan yang C menentukan dimensi profil lulusan. Jadi Bapak Ibu, tidak semua yang 8 itu tadi kita masukkan misalkan di perencanaan pembelajaran kita. Bisa jadi hanya mungkin 4, 5, atau mungkin semuanya bisa ya, tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu pilih nanti. Lalu selanjutnya desain pembelajaran. Yang pertama menentukan capaian pembelajaran,
kalau capaian pembelajaran ini kita semua mungkin sudah dapat ya, sudah tahu semuanya. Lalu menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa mengaitkan materi kita ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, makanya di situ pembelajaran harus kontekstual dan relevan dengan keseharian siswa. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Nah, misalkan tadi guru bahasa Indonesia bersama guru biologi, tujuan pembelajarannya misalkan biologi membuat laporan. Nah, nanti bahasa Indonesia tujuan pembelajarannya itu membuat laporan. Nah, nanti kan biologi itu ada praktikum dan membuat laporan. Nah, yang laporannya nanti mungkin bahasa Indonesia. Nah, itu nanti lintas disiplin ilmu yang sudah kita terapkan, misalkan saling berkolaborasi antara guru biologi dan guru bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu didapat sudah mungkin semuanya sudah tahu karena kita sudah pernah juga IHT bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran dari alur tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya menentukan kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Lalu yang perencanaan pembelajaran yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Di sini kita merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, ini nanti kita munculkan Bapak Ibu yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan di dalam perencanaan pembelajaran kita. Lalu yang kedua, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Lalu jadi pada dasarnya RPP, modul ajar, dan perencanaan pembelajaran mendalam itu sama saja di sini. Ya, ada inti, kegiatan awal, dan penutup. Jadi tidak ada yang berubah. Hanya mungkin kita menampilkan prinsip-prinsipnya atau tahapan pembelajarannya. Lalu selanjutnya mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Lalu yang keempat ada asesmen. Asesmen pada awal pembelajaran, pada proses atas capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, asesmen dalam pembelajaran mendalam yaitu terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mungkin ini sudah pernah Bapak Ibu ketemu sebelumnya. Nah, di mana asesmen formatif ini diperlukan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk level pembelajaran mendalam itu mempertimbangkan 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kembali lagi ke yang ini tadi, memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Nah, sedangkan asesmen sumatif itu dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Nah, asesmen pada pembelajaran mendalam ini mendorong adanya transferable skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan pada kehidupan nyata. Nah, asesmen yang digunakan itu bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks, dan yang ketiga memberikan umpan balik yang lebih cepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah, pada pengalaman mengaplikasikan dan refleksi, ini murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan level abstrak yang diperluas, yang merupakan higher order thinking skill (HOTS). Jadi penilaiannya itu, lalu kita memberikan saran untuk pengembangan. Misalkan masih ada yang kurang, kita berikan sarannya kepada siswa kita. Lalu selanjutnya perhatian, kita memberikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Lalu selanjutnya nilai, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Lalu klarifikasi, ajukan pertanyaan klarifikasi. Nah, pendidik memberikan umpan balik secara lisan atau tertulis. Ini dapat diberikan terkait dengan tugas maupun interaksi dengan peserta
didik. Tanggal umpan balik ini digunakan secara lengkap dan diurutan. Jadi yang pertama kita lakukan apresiasi dulu, memberi pujian dan memberikan saran. Oh, terbalik Bapak Ibu, harusnya naik ke atas ya. Berarti dari klarifikasi dulu ya. Baru habis itu kita memberikan nilai, baru habis itu memberikan perhatian dan saran dan apresiasi. Karena mereka sudah berhasil dari nilainya. Guru mengembangkan asesmen pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPA ingin mempresentasikan hasil inquiry kolaboratif kami. Di sini permasalahan yang terjadi di kelas saya yaitu tentang materi untuk mata pelajaran matematika, materi bunga tunggal dan majemuk. Di sini permasalahannya kurangnya pengetahuan awal murid terhadap bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini terlihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam mengubah pecahan persen ke dalam bentuk desimal. Nah, jadi di sini terlihat siswa itu kesulitan menghitung bilangan yang bentuknya desimal. Selain itu mereka juga kesulitan dalam penggunaan kalkulator karena banyak kalkulator saat menggunakan kalkulator mereka kesulitan memasukkan nilai persen, koma dan lain-lainnya. Jadi di sini kami mendiskusikan hasil permasalahan kami tadi ke dalam bentuk tabel assess, design, implementasi dan measurement, reflect and change yang akan dibacakan oleh Ibu Bayana. Pada Ibu Bayana, Untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Untuk yang pertama, perintah asses atau identifikasi, deskripsinya yaitu mengumpulkan data awal. Kemudian yang kedua, diskusi yang melibatkan wali kelas, kepala sekolah dan orang tua. Yang ketiga, diskusi dengan tim. Yang selanjutnya, peran guru untuk tahap assess ini adalah yang pertama melakukan asesmen awal dan observasi. Yang kedua, fasilitator dan pengelola dokumentasi. Dan yang ketiga, fasilitator dan pengelola dokumentasi sama. Kemudian untuk outputnya, yang pertama data kebutuhan dan kondisi murid terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kedua, gambaran konteks lingkungan dan kebutuhan pembelajaran yang relevan. Dan yang ketiga, fokus area inquiry kolaboratif. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu desain atau perencanaan. Deskripsi yang pertama adalah merancang rencana pembelajaran berkesedaran dan bermakna dan membahagiakan. Atau di sini seharusnya mengembirakan ya, mengembirakan. Yang selain peran guru di sini adalah fasilitator dan pengelola dokumentasi. Sedangkan outputnya rencana pembelajaran lengkap dengan tahapan dan alat evaluasi. Kemudian yang kedua, untuk deskripsi yang kedua, menyiapkan instrumen observasi lembaga. Setelah melihat dan mengamati dari presentasi kelompok 2, maaf saya mau terlepas sedikit karena ingin melihat tulisan yang bagus. Jadi pada dasarnya saya sangat setuju dengan apa yang telah ditulis oleh kelompok IPA. Assess desainnya itu sudah lengkap dari peran gurunya, deskripsi maupun outputnya. Artinya tinggal dilengkapi. Mungkin kalau ada waktu Bu ya, kita lengkapi dengan siklus itu Bu ya, supaya lebih jelas model siklusnya itu, arah arusnya itu kemana nanti. Mungkin itu saja dari saya, luar biasa.
terima kasih pada kelompok IPA. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok IPA. Nanti yang 4 kali nanti aja ya lagi ya. Nanti kelompok 2 baru 4 kalinya kelompok 3. Silakan duduk, beri aplaus atau foto dulu deh. Foto dulu ya. Nah, foto. Kita mau foto. Kami dari kelompok IPS akan mempresentasikan simulasi inquiry kolaboratif, yaitu permasalahan tentang mata pelajaran saya. Saya kolaborasi saja dengan Ibu Erda, hampir sama ya permasalahan kita, yaitu tentang minat baca dan kemampuan menulis. Istilahnya belajar bahasa Indonesia saja susah, apalagi belajar bahasa Inggris. Gitu. Untuk itu kami akan mempresentasikan secara bergantian mungkin ya, dimulai dari assess, design, implementation, dan measurement. Mulai assessnya saya minta dengan hormat Bu Erda untuk memaparkan materi yang kita sudah rencanakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan dari kami dari kelompok basis bahasa dan IPS. Hari ini kami akan menjelaskan tentang simulasi inquiry kolaboratif, yaitu tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tahap pertama yaitu assess atau identifikasi. Baik, kami lanjutkan implementasi. Mendiskusikan langkah-langkah konkret. 1. Persiapan materi dan media. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok, mari mengelompok ya. Dan yang ketiga, alur kegiatan belajar serta cara monitoring kegiatan siswa. Kemudian peran guru sebagai fasilitator diskusi, mengarahkan siswa dalam kegiatan simulasi dan makan nasi. Yang selanjutnya, output atau hasil pelaksanaan tantangan baru yang muncul. Siswa terbiasa melakukan interaksi dan menulis, melakukan literasi dan menulis. Kemudian yang tulis, baik, measurement. Yang pertama adalah evaluasi dilakukan bersama guru dan orang tua melalui data jumlah murid yang masih rendah minat bacanya dan menulis, minat baca dan menulis. Kemudian merancang langkah perbaikan, kemudian menyempurnakan siklus kegiatan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak terlalu banyak mengomentari. Oke, silakan kelompok agama untuk memberikan umpan balik. Atau bahasa kerennya kelas campuran. Ya, kalau dimakan gado-gado bisa menarik. Ya, buktinya bagi kami beda. Sebenarnya Pak Rudi yang harus menyampaikan ini karena fasilitator kami, tapi karena suara beliau sangat berbahasa terlalu seksi kalau dia. Jadi untuk kali ini saya persilakan Bu Fitri untuk menyampaikan. Nanti kita saling menambahkan. Ya, Bu Fitri dulu. Ya, silakan Bu. Oke, di sini inspirasi perencanaan dalam melakukan inquiry kolaboratif. Di sini kita menggabungkan beberapa mata pelajaran. Di tahap assess ada deskripsi. Kami mengidentifikasi bahwa di kelas-kelas baik itu mata pelajaran agama Islam ataupun Kristen, siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ataupun Kristen. Terlihat dari pasifnya mereka atau siswa saat diskusi. Juga enggan bertanya dan hasil evaluasi yang rendah. Yang kedua itu ada kurangnya minat belajar siswa dalam pelajaran pendidikan agama Islam maupun pendidikan agama Kristen karena metode yang monoton dan belum mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dan juga ini mungkin karena faktor jam pelajaran. Kalau di agama Kristen mungkin karena di akhir jam sekolah, mungkin siswa udah capek, udah letih, udah ngantuk. Itu mungkin yang mengakibatkan deskripsi yang kedua ini terjadi. Di sini ada desain yang kami lihat. Di sini ada metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus baik itu di lapangan maupun melalui beberapa sumber.
ada role play dan juga gamifikasi. Ini bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ada Mungkin kelihatan polos gambarnya, tapi di luar itu ya Polos juga memang. Tapi berisi Pak ya. Silakan kelompok 1 memberikan umpan balik. Bu Tina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sejauh ini yang saya lihat untuk semua tahapan terangkum dengan baik. Di situ sudah ada metode, kemudian implementasinya. Yang ingin saya tanyakan sedikit dari yang refleksi. Refleksi di sini dituliskan tentang strategi diferensiasi. Saya ingin diperjelas lagi bagaimana strategi diferensiasi yang Bapak Ibu rencanakan untuk diimplementasikan di kelas. Kemudian yang change, yaitu melibatkan teknologi. Untuk mapel Bapak Ibu, teknologi apa saja yang nanti akan Bapak Ibu pakai di kelas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Karena ada 2 poin yang mau ditanggapi. Yang pertama adalah strategi dan diferensiasi. Jadi memang ketika kita ingin membuat sesuatu menjadi baik dan lebih baik, tentu harus banyak strategi. Mungkin di kita, misalnya di PAI ini atau dan PAK, itu monoton sifatnya, sehingga perlu pemikiran yang baru, sehingga membuat cara-cara baru, strategi. Bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh guru itu bisa nyampe ke anak-anak. Diferensiasi juga itu menjadi apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kita ini bercampuran. Jadi ada perbedaan-perbedaan cara menghadapi anak seperti apa. Karena kebiasaan dan karakter anak itu sangat variatif. Oleh karena itu kejeniusan dan kepribadian guru itu harus ada. Mungkin ditambahkan oleh Bu Heni atau Bu Putri. Mungkin saya coba bantu jawab yang melibatkan teknologi. Jadi Bu, yang terlintas di pikiran kami kelompok humaniora, melibatkan teknologi ini sebenarnya simpelnya, apalagi orang sekarang sudah menggunakan berbagai bentuk teknologi, terkhususnya media sosial. Mungkin dari PAK ya, nanti akan ada misalnya renungan-renungan singkat yang akan dibawakan oleh siswa, yang akan difasilitatori oleh guru, dan itu nanti kita akan membuat mungkin akun YouTube kah atau TikTok yang bisa memposting itu, membagikan renungan itu kepada orang-orang di sekitar. Itu mungkin bentuk penggunaan teknologinya. request kayak gini dulu. Ini dengan Pak Erwin ya. Oke, sudah Bu Tina ya? Terima kasih. Beri aplaus yang meriah buat kelompok 3, kelompok humaniora berfoto.